Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Tidak usah melakukan pembelaan lagi, lebih bagus minta ampun, tobat. Ya, jadi aku support langsung udah telepon tadi. Oh, udah sempet telepon. Si Kak Igun. Inilah tanggapan beberapa artis dan pengacara terkait kasus yang sedang ramai terkait Nikita Mirzani dan anaknya, Loli. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan Fadel Bajideh dan Loli, putri dari Nikita Mirzani, kini semakin memanas. Bukan hanya tentang laporan yang sudah diajukan oleh pihak Nikita Mirzani ke polisi, tetapi kasus ini juga mencuri perhatian publik hingga Farhad Abbas yang merupakan seorang pengacara. Melihat bagaimana konflik antara Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani, Farhad Abbas dan Hotman Paris berpesan agar pria berambut keriting itu tidak memperumit masalah. Daripada sibuk gonta-ganti pengacara dan mengadakan konferensi pers, Fadel Bajideh disarankan untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya. Selain itu, sahabat Nikita Mirzani pun, yaitu Ivan Gunawan, memberikan tanggapan terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Nikita Mirzani dengan Loli dan Fadel Bajideh. Inilah tanggapan beberapa artis dan netizen di media sosial. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang? Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Apalagi lawanmu si orang Hotman Paris. Kalau nggak salah kan Kak Nikmir juga ngegantiin di Brownies ya, teman-teman lainnya nggak masuk. Mungkin melihat teman yang juga ikut menggantikan di Brownies gimana kan? Ya, kalau di Brownies kan kita nggak mungkin harus ada di acara selalu ada ya. Pasti kan ada momen-momen yang kita nggak bisa. Nah, jadi ya siapapun suka dipilih sama kreatif untuk menjadi co-host gitu. Oke. Kak Igun mungkin ada supportnya untuk Kak Nikmir yang lagi rame ini, Kak Igun? Kalau aku support di infotainment juga nih kayaknya nggak bakal nonton ya. Jadi aku support langsung udah telepon tadi. Oh, udah sempet telepon. Si Kak Igun sejauh apa mungkin teleponannya atau deep talknya jauh apa? Siapa Kak Igun? Aku tipe orang yang nggak pernah mau masuk di dalam permasalahan orang. Ya, aku nggak mau ikut-ikut masuk di cerita orang, masuk di panggung orang gitu, karena setiap orang punya permasalahannya masing-masing dan punya cara untuk keluar, untuk mendapatkan jalan keluar. Itu aja. Ya. Tapi mungkin setuju sama yang dilakuin Kak Nikmir mungkin? Aku no comment. Oke. Ya. Oke. Makasih Kak Igun. Doanya? Signer. Persoalan ini sebenarnya bukan lagi persoalan internal rumah tangga Nikita Mirzani, tapi ini adalah persoalan hukum menyangkut wilayah hukum kedaulatan wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi udah ranah umum gitu. Ada peran jaksa, peran polisi, peran masyarakat karena menyangkut tentang perlindungan anak. Kalau sudah menyangkut perlindungan anak, jangan kita biarkan Nikita Mirzani berjuang sendiri atau menuntut sendiri. Kalau perlu se-Indonesia ikut menyoroti kasus ini. Ini adalah termasuk kategori penyekapan. Boleh dianggap penculikan anak karena prosesnya ini harus melibatkan satpam masuk ke dalam apartemen gitu, dimana langsung diperiksa kepolisian, kemudian udah divisum juga gitu. Tidak boleh mau 1000 pengacara atau 1000 pembela yang mengatakan itu dasar suka sama suka, itu tidak ada alasannya. Orang aja nikah dengan wanita di bawah umur, sudah menikah pun masih bisa dipenjara, contoh Sefudi. Apalagi anak yang masih sekolah di bawah pengawasan orang tua. Tapi melihat Loli kan histeris, teriak gitu Bang. Ya namanya saat dijemput gimana Bang? Perlu juga diperiksa kan kenapa bisa begitu. Apakah karena cinta murni atau karena pengaruh goib diguna-gunai, atau pengaruh minuman keras, atau mungkin obat-obatan gitu. Berarti harus ada pengembangan gitu. Apabila terbukti ini karena pengaruh daripada laki-laki, maka akan memperberat
Dan saya minta agar pihak kepolisian segera memproses. Ini udah, kalau anak-anak lain itu biasa langsung ditangkap gitu. Dan tidak ada alasan lagi agar tidak usah melakukan pembelaan lagi. Lebih bagus minta ampun, tobat gitu. Karena ini kejahatan seksual kita anggap gitu. Apalagi ada kabar bahwa adanya aborsi, adanya persetubuhan, dan ini merupakan satu hal yang menurut saya, kalau ada ibu-ibu, anak-anak atau di apartemen melihat ada anak kecil di bawah umur masuk hotel dan segala macam, langsung aja digerebek aja, bawa pulang ke rumah orang tuanya gitu. Tidak ada seks bebas di Indonesia. Ya, apapun alasannya tidak boleh anak kecil berhubungan seks di bawah umur. Kalau mau berhubungan seks, nikah aja nanti setelah tamat sekolah, setelah lebih dari 18 tahun atau 21 tahun. Silakan nikah baik-baik, silakan berhubungan keluarga sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hati-hati juga. Baik keluarga pelaku. Menyangkut Nikita Mirzani adalah suatu perlakuan seorang ibu yang paling tepat, karena dia tidak main hakim sendiri. Dia nggak bawa preman untuk mukulin anak ini sampai babak belur, tapi dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kita harus apresiasi, dan ini ibu-ibu se-Indonesia harus dicontoh sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Karena orang tua adalah pendorong, pendamping masa depan anak. Anak usia labil, ya mungkin sebaiknya anak ini diberi perhatian khusus, tes psikis, psikolog, ya, jangan sampai dia berpikir cinta itu hanya hubungan di depan sementara, sesaat. Karena itu remaja kalau tidak didampingi, mereka bisa bunuh diri, bisa lari ke obat-obatan, bisa juga kabur dari rumah. Nah, tapi ini adalah pelajaran bahwa justru dengan anak ini menjadi cinta banget atau membela laki-laki atau teriak-teriak memaki ibunya, justru ini adalah bagian dari hal yang memberatkan, dan agar segera ditangkap saja laki-laki yang menyekap anak, apalagi berhubungan intim, berhubungan badan, kemudian dijemput orang tuanya gitu. Selama Nikita Mirzani tidak memaafkan dan tetap mempersukum, makanya kalau bisa dalam waktu 1 kali 24 jam, nggak usah lagi dipanggil-panggil. Sudah jelas ada rekaman video penggerebekannya, tangkap saja. Semangat terus Nikita Mirzani. Kita dan seluruh rakyat Indonesia mendukung perjuangan ibu untuk membela, melindungi anak-anaknya. Hukum dan undang-undang melindungi dan menghukum seberat-beratnya pelaku-pelaku terhadap